Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man istafahu wastabahu li nubuwati wa risalah al-mustafa al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad janabal mufakhamin hadrat Aisyah warayai khususipun Romo Yai Kurdi yang kalau hormati Gus Saifuddin, Ketua Ranting Ansor Ngadirejo. Alhamdulillah niki kula mbiyen bolak-balik lewat Ngadirejo ndak tau ro bendera Ansor. Mulai Gus Saifuddin ini alhamdulillah kula malah sering roh bendera Ansor cak seragaman Banser Ansor, bahkan dari jalur Ansor ini peningkatan yang luar biasa. Semoga niki ya istiqomah, ora kur pas dat ngonyengi terus hilang. Semoga istiqomah keranten nggih. Niki mau buat contohnya piyambak ini dalam rangka khidmah dados santrinipun Mbah Hasyim Asy'ari. Karena bagaimanapun dalam Nahdlatul Ulama itu pesantren besar. Jadi NU itu pesantren besar dan pesantren itu adalah NU kecil. Terus jenengan yang di luar sana tidak mondok, berarti pondoknya di dalam pondok besar, yaitu Nahdlatul Ulama. Dan jenengan yang mengaji kitab di pesantren yang masih jadi santri belum ikut organisasi, jenengan sudah ada di dalam NU kecil. Jadi tidak usah khawatir, pondok pesantren dan NU itu akan selalu sinergi. Karena tidak ada NU kecuali ada pondok pesantren. Ruhnya di situ. Jadi niki awal yang baik ketika semua kegiatan dikembalikan ke pondok pesantren. Enak nonton ini, ngurusine penak, nggone yo penak, sarwa pantes. Ning pondok iki sarwa pantes, lesian yo pantes, nek kambali yo pantes. Iki pomo kopi tok yo pantes. Opak kali tok yo pantes. Ning pondok sarwa pantes, Pak. Karena santri kan begini, santri kita itu santri mau tidak mau kalau jenengan sudah masuk ke dalam Nahdlatul Ulama dan banunnya kita adalah santri. Ya harus ala santri tidak masalah, ala kulihal, ya ala TV jenenge santri ya saenengi itu sudah sunatullah kira-kira malah terlalu wah niku malah kesantriannya hilang. Santri bodoh ya kok, aja kok ngapi-api terus gila-gila, ini nama tidak pada santri. Jujur sing ngeten-ngeten ini ketika nopo iki, dados apapun pantas nih. Makanya santri ini kok lek gawe Mbah Yai Nurul Huda Jazuli pelosoknya. Jadi santri ini kok diwarai melarat niku ora kok sok lek metu ke pondok melarat boten. Maksudnya ngoten. Jadi diwarai melarat ning pondok walaupun anak pejabat, anak bupati, anak wong sugih turune yo bantalan kloso, bantalan ada sabun, bantalan buntelan klambi kotor, turune ning lantai adu santri itu diwarai melarat bukan berarti sok kok dadi melarat bukan. Tapi santri akan selalu siap dadi wong melarat yo wis tau ngrasakne, dadi wong sugih yo mesti gampang siap ngono. Karena wis tahu dadi wong melarat ya iku ning pondok niki wae. Dadi bawahan yo iso, dadi pimpinan yo iso. Niku santri niku luwes. Makanya santri niku dadi napa boten ribet. Dadi anggota yo siap, dadi pimpinan yo siap, dadi komandan yo siap, dadi dikomandoni yo siap, itu santri. Dikelambeni Banser ya pantes, dikelambeni Ansor ya pantes, dikelambeni Rijal Ansor ya pantes.
itu santri. Makanya di dalam gerakan pemuda Ansor itu wis enek nopo niku jenenge, enek nggone dewi-dewi. Yang pertama memang berdiri itu Ansor, ya. Jadi Ansor ini merupakan organisasi yang didirikan oleh wali loh, sing Ansor niku Mbah Yai Wahab Hasbullah, itu yang punya ide mendirikan Ansor. Karena Pak, untuk mewadahi golongan-golongan muda di dalam Nahdlatul Ulama yang tidak tersalurkan. Maksudnya apa? Bocah nom niku kan senengane bertindak dulu, konsekuensi belakangan, kan wonten. Pokoknya budal dhisik, urusannya dipikir kere. Iku cah nom. Itu pemuda Ansor. Jadi kok pemuda Ansor kakean pertimbangan, pemuda Ansor kakean alasan, pemuda Ansor kakean mikir, itu ya lamnya cok, jelas bukan cocok. Terus cara Yahzu ya tadi Yahsan itu akhirnya kan huruf ilat. Pemuda Ansor ini mulai kakek huruf ilat, nanti kajian semua di gua huruf ilat ini. Gua aja sebenarnya. Mulai tidak tegas, jasa dengan tegas itu angin ya protol ngoten lagi. Makanya kudu sokeh, ndak oleh ada ilatnya ini ndak oleh ngoten lagi. Jadi seperti itu. Ini sudah prinsip, itu sudah prinsip. Karena apa? Mbah Wahab Hasbullah itu paham, ini cak nemes di gini iki. Tiga ini ada dewi, kalau neng NU ini tidak pas karena NU itu kan sudah pertanggungjawabannya kan secara moral, secara etika kepada masyarakat ini level tertinggi. Soalnya kopiah, Pak, tidak oleh keliru. Betul tidak oleh keliru. Oleh sorry tangan yang jual jawel ngeprok, makanya ziwit ya salaman dari salaman itu makanya tangan kanannya NU itu adalah Ansor. Jadi dengan si Ansor terus gayane wis ini perlu dipertimbangkan, ini bahaya, ini nanti menimbulkan sakit hati di sana sini. Ora cocok nonton itu. Belum apa seru terus kalian tuh gini, pangapunten. Oh nanti ini kalian tuh nggih, pangapunten. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bahasa kan itu ya. Bahasa harus pokoknya saduk dhisik urusan keri. Sing urus Ansor. Disuruh sono Ansor ya saduk atasi kae. Engko sing goleni donga goleni sapa Rijalul Ansor. Dari jalanan Ansor kumpul butuh kopi sing goleni Ansor. Ngoten niku. Jadi gampang ngoten niku. Makanya kita itu gerakan pemuda ngoten niki. Jenengan pokoknya budal tandang ngoten mawon. Itu akan jauh lebih baik daripada panjenengan niku tidak melakukan apapun tapi banyak konsep, banyak pikiran, banyak dialog tanpa ada aksi. Itu bahaya, malah bahaya. Jadi tidak apa-apa dengan kegiatan tipe itu, misalnya kegiatan salah tidak masalah ya, memang kita itu kan kegiatan. Orang itu akan selalu benar kalau dia Pak. Orang itu benar, dia akan benar api meneng atau nyapa. Wong piye Pak? Suwe kok ora. Ndak nek kok meneng ora nyapa. Bener banget. Tapi ketika orang itu sudah mulai bergerak, melakukan kegiatan, mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi anil munkar, ngajak belajar, ngajak disiplin, ngajak berorganisasi, dari mana-mana dikumpulkan dalam satu organisasi, kemudian diajak bergerak bersama, mewarnai apapun, pasti ada salah, pasti ada tidak sinkron. Akhirnya sing seneng, yo tambah semangat, sing ndak seneng, yo tambah gak seneng. Apapun yang dilakukan malah keliru. Jadi seperti itu. Makanya saya salut ya. Kegiatan-kegiatan seperti ini pun terus mawon.
kadang yo akeh, kadang yo titik, kadang yo Pasangannya akeh barengan wis ora masalah, ngoten nggih. tetap jalan penting. Tetep jalan. Niku nate sowan Gus Yahya. Jadi ketika kula niku mau mengadakan PKL itu jadi di Ansor itu ada kaderisasi Mas. Yang paling bawah itu adalah PKD. PKD itu adalah pintu masuk ke dalam gerakan pemuda Ansor. Ketua ranting minimal pernah ikut PKD. Kemudian sang korkel minimal pernah ikut di Klatsar. Niku lek kondisinya normal-normal saja. Fi halatin ikhtiar. Tapi lek fi halatin darurat ya wis makful. Kadang nonton nggih. Al-mahdur fi halati darurat paling wajib. Darurat ini selimat loh. Saya ini sakit sebelum di Klaten. Masuk. Pak, ini kena ini berarti. Terus ngoten. Nah, tapi nggih mboten angsal damel kaidah. Kemudian layu droku puluhu pudraku ba'duhu ya maksudnya nyusul lah ngoten. Jadi ya nyusul. Ya, masuk. Soalnya imam itu masbuk ya parah loh. Nah, imam itu masbuk parah sampean mungkin ngajine korban Fathul Qorib nonton Gusin niku oleh imam niku masbuk nonton nggih imam niku masbuk parah. Jadi napa niku jenenge wong sing teko dhisik niku ora kudu dadi imam ngoten. Kadang teko dhisik niku dadi makmum, sing teko kene dadi imam krana ngadeg ning ngarepe. Akhirnya wong sing wis kadung salat ijen iki mang terus meniatkan dia itu jadi makmum dan yang di depannya itu Mbah Mu iki dadi makmumku to krana dia akhirnya niat jadi imam. Akhirnya piye? Makmum wis tahiyat akhir imame sing tahiyat. Awal itu biasa oleh Gus oleh. Oleh. Ora iso wis kadung tak cekel ngene. Panjang menang ketularan. Jadi Wajar. Jadi ngoten. Kemudian ngoten nggih. Di atasnya itu ngoten ada pendidikan yang namanya PKL. PKL itu adalah di atasnya PKD. Jadi kalau PKD itu tingkat dasar, ada PKL. PKL itu lanjutan, kepemimpinan lanjutan. Yang jadi ketua PC minimal pernah melakukan PKL. Dan yang jadi kasat korcap minimal pernah susbalan. Jadi di atas di Klatsar ada susbalan. Kalau tadi tingkat PKD dan di Klatsar itu penyelenggaranya PAC. Jadi PAC itu menyelenggarakan PKD dan di Klatsar itu bukan kegiatan cabang. Jadi cabang itu hanya apa ya? Hanya menaungi, menerbitkan sertifikat, menjadi penanggung jawab, itu hak mutlak prerogatif PAC. PKD dan di Klatsar itu bukan kegiatan cabang, kegiatan anak cabang itu. Makanya kalau kemudian cabang bangga, wah banyak di Klatsar, itu kegiatannya PAC. PAC harus bangga. Jadi kalau ada PAC kemudian belum menyelenggarakan PKD dan di Klatsar, berarti cara nopo nggih, cara pitik ono ora ngendok ngoten nggih. Cara wedhus ya urung meteng. Majer ngoten. Pitik lek majer niku dibeleh dadi sop.
Dia cuma macer-macer ngono lho. Seperti itu. Untuk jadi ketua PAC Kasat Koryon itu sama statusnya dengan persyaratannya cukup Diklatser dan PKD. Kemudian di atasnya itu ada PKL, kemudian ada Susbalan itu milik cabang. Kemudian ada juga namanya Dirosahula. Dirosahula itu merupakan pendidikan masuk di dalam Rizalul Ansor, tapi karena ini sifatnya masih baru, maka yang menyelenggarakan masih PC. Jadi Dirosahula itu walaupun setingkat PKD, tapi penyelenggaranya PC. PAC belum boleh menyelenggarakan sendiri, itu PC. Alhamdulillah di dalam Gerakan Pemuda Ansor kita sudah melaksanakan 2 kali PKL, 2 kali Susbalan, dan 2 kali Dirosahula. Jadi kita ini memberi contoh, Pak. Kita tidak berani kemudian menyuruh PAC untuk Diklatser, Susbalan kalau kemudian cabang tidak memberi contoh kaderisasi di tingkat cabang. Maka kita seperti itu. Kita mencontohkan lebih dahulu, baru kita menyuruh. Itu Gus, ya. Kemudian di atasnya itu ada yang namanya PKN dan Susbanpim. PKN itu adalah pelatihan kader kepemimpinan nasional. Ini merupakan syarat mutlak ketika mau menjadi pimpinan wilayah ataupun pimpinan pusat, harus PKN. PKN ini yang menyelenggarakan langsung pimpinan pusat. Panitianya adalah pimpinan wilayah, penyelenggaranya adalah pimpinan pusat. Sama dengan Susbanpim, ini penyelenggaranya adalah Satkorwil, Satuan Koordinasi Wilayah, dan penyelenggaranya adalah Kasat Kornas, Kepala Satuan Koordinasi Nasional. Jadi Banser itu, Banser dan Ansor ini merupakan bukan satu kesatuan ya, karena Banser itu di bawah Ansor. Ketika pimpinan pusat terpilih, jadi ada namanya kongres. Kongres itu 5 tahun sekali untuk memilih pimpinan pusat. Yang memilih siapa? Pimpinan cabang dan pimpinan wilayah berkumpul, bertemu jadi satu, menyelenggarakan namanya kongres, memilih yang namanya pimpinan pusat. Ketika pimpinan pusat terpilih, dia menunjuk salah seorang yang sudah melakukan Susbanpim, sudah sesuai klasifikasi untuk jadi Kasat Kornas. Kemudian di bawahnya ada namanya Konferwil. Konferwil itu konferensi wilayah. Konferensi wilayah dilaksanakan 4 tahun sekali. Yang berhak memilih adalah ketua PC dan ketua PAC. Ketika ketua pimpinan wilayah sudah terpilih, dia menunjuk namanya Kasat Korwil, Banser tingkat wilayah. Kemudian di bawahnya ada pimpinan cabang, ini juga melalui konvercap 4 tahun sekali. Yang memilih adalah ketua ranting dan ketua PAC. Setelah ketua PC terpilih, dia menunjuk yang namanya Kasat Korcap. Kemudian di bawahnya ada konferancap, ini 2 tahun sekali. Ini namanya ketua PAC menunjuk salah seorang Banser yang sudah Diklatser untuk jadi Kasat Koryon. Demikian juga di bawahnya Satkortal, kalau dulu 1 tahun ya, sekarang 2 tahun ya. Sekarang 2 tahun. Ini menunjuk salah seorang untuk jadi Kasat Kortal. Nah, garis komando ketika ada ngepam dan sebagainya, sebetulnya Kasat Korcap itu tidak boleh langsung perintah ke Kasat Koryon. Kasat Koryon juga tidak boleh langsung perintah ke Kasat Korkal. Tapi semuanya melalui pimpinan cabang. Misalnya ada pengajian atau acara di tingkat cabang, butuh Banser dari Ngadirejo, maka pimpinan cabang nelpon kepada pimpinan anak cabang, kemudian bisa disusuli surat,
secara langsung atau kemudian melalui email atau sejenisnya, itu perintah agar memerintahkan Kasat Koryon untuk mengirim pasukan. Misalnya kurang, Kasat Koryon merasa anggotanya kurang, ini namun 10, kita mau nganu Gus, minta bantuan Banser Ngadirejo, maka tidak boleh secara langsung Kasat Koryon itu menyurati Kasat Korkel, tidak boleh, harus izin dulu kepada pimpinan anak cabang, baru pimpinan anak cabang mengeluarkan surat kepada ketua ranting. Akhirnya ketua ranting memerintahkan Kasat Korkel itu. Jadi tidak kemudian langsung tidak. Kalau pimpinan pusat perintah ke pimpinan wilayah boleh, pimpinan wilayah perintah ke pimpinan cabang boleh, PC perintah ke PAC boleh, PAC perintah ke ranting boleh, langsung komando. Tapi kalau Banser tidak bisa. Misalnya pimpinan pusat pengen acara di Ngadirejo diamankan oleh Banser, maka pimpinan pusat cukup nelpon pimpinan cabang, saya mohon agar ada Banser di Ngadirejo. Maka saya menelpon ketua ranting atau melalui surat ketua ranting, mohon diperintahkan Kasat Korkelnya untuk jaga. Seperti itu. Makanya Pak, ini perlu garis komando, sehingga apa? Nggak enek Banser itu kemudian gak patuh karo pimpinan ansornya. Kalau kemudian ini selendru, bahaya. Jadi itu ya Hansip. Hansip ini gak jelas yang komando sapa, lurah komando, camat komando, polisi komando. Kalau Banser enggak, saya yang perintah adalah ansor. Seperti itu. Misalnya, ayo ngepam lo. Oke, saya ngepam, tapi saya izin saya izin kepada ketua ranting dulu. Harus seperti itu. Minimal kalau tanpa surat, yo ini salah. Kalau memang kita acara resmi, monggo surat. Tapi kalau memang itu mendesak, sifatnya ini harus ngepam. Misalnya ketika Gus Loh, situ ngepam. Ya minimal ngabari, lapor Pak Ketua Ranting, kita mau ngepam di sana. Oke, berangkat. Monggo. Nah, itu garis komando, sehingga apa? Ketika ada sesuatu misalnya, ini Banser endi? Banser Ngadirejo, di telepon. Iki ketua Ngadirejo siapa? Oh, Gus Putin. Gus iki ana Banser, jare Banser Ngadirejo ngopi ngene sing rong bayar iki piye lho? Oh iya mang tak perintah, kula sing bayari. Ya, tapi lah kula ndak merintah. Budal-budal dhewe ya mbuh ngono kan ono niki. Ora tanggung jawab. Jadi seperti itu. Bisa jadi anggotanya bermain e-sport. Kopi nih, bisa ya. Jadi seperti itu. Maksudnya kan seperti ini. Dan jenengan ya sebagai anggota Banser, jenengan kan punya, oh saya anggota Satkorkel. Ya nuwun sewu, jenengan dibentuk Satkorkel yang membentuk siapa? Apa saya yang membentuk? Tidak, yang membentuk adalah ketua ranting. Tanda tangan SK panjenengan itu di SK oleh ketua ranting. Ini Kasat Korkelnya sudah punya SK dari ketua ranting belum? Sudah kan? Sudah. Nah kayak seperti itu SK itu ya SK yang dibuat apa itu namanya di GBN itu SK yang menunggu. Nah itu SK-nya yaitu. Demikian juga ketua Rijalul Ansor yang meng-SK adalah ketua ranting. Maka ketika misalnya Rijalul Ansor kemudian ditelepon oleh ketua pimpinan cabang, Rijalul Ansor Gus Nasir, ketua RW harus izin dulu ke ketua ranting. Minta izin ketua, kita diinstruksi untuk ikut kegiatan di sana. Harus seperti itu. Minimal ada izin. Karena jenengan itu di bawah naungan ranting. Jadi itu kalau seperti itu organisasi lancar, tidak ada merasa dilangkai. Tiba-tiba misalnya jenengan duwe Banser 10. Ujuk-ujuk diperintah ngepam ning galek kabeh, sama ndak ero. Sama pengen acara. Asal Korkel aku pengen iki nyuwun tulung ada Mbah Yai yang mau rawuh mau dikawal. Mboten enten ketua anggotane Charles Sedanten ning galuh. Kan ya lucu ngoten kuwi. Dan sudah terjadi.
koordinasikan yuk, ojo kabeh. 2 saja ditinggal di sini, yang lain mau berangkat karena nanti ada acara juga. Lu kan nonton sekeco. Kan enggak lucu kemudian ketua ranting entek banser ya. Enggak arah aku ning diparane. Ketua ranting ngepam. Ranting ngepam. Enggak lucu, Pak. Ini maka kita itu organisasi yang apa ya? Yang sangat rinci. Itu sudah diikhtiari, sudah di napa niku jeneng istikharah seperti itu. Sampai kita ini tinggal menjalankan. Kalau diuwah-uwahi akhirnya tatanan bubrah. Nggih napa mboten? Oke. Pun niku ikut itu saja. Dene kok kemudian perlu sesuatu yang mendesak, ya ndak sasak-sasak. Wah, ini mendesak. Oke. Nah, ad-daruratu tubihul mahdzuran kan yang ngono Gus ya. Akhirnya ya langsung oke, kita telepon saja, kita WA saja berangkat. Enggak apa-apa. Yang penting ada pemberitahuan. Kalau seperti itu koordinasi berjalan. Gak ada namanya merasa dilangkai. Wah, Kasat Korkel kurang ajar. Kalau Kasat Korkelnya tahu aturan, gak pernah ketua Ansor muni. Wah, enggak, selalu. Oh ya saya tahu kok. Tadi sudah izin ke saya. Kan penak. Rizal Ansor enggak. Oh, tadi sudah izin ke saya. Penak. Nyaurnya penak. Kalau semua seperti itu ikut PDPRT aturan yang ada di sini, udah. Makanya seperti ini. Dicetak, nggak perlu diamal, nggak perlu diapalkan, nggak itu nadom alfiah. Nah, cukup dimengerti ya, dimengerti. Oh, dibaca lah. SD kan tahu. Nyapa kok salam suruh orang nggak tahu mau iki. Ini benar sudah dicetak seperti benar. Diwaca lah, minimal diwaca. Oh tahu, saya itu banser, dibaca PU kebanseran. Saya itu Rizal Ansor dibaca tentang Rizal Ansor. Saya itu Ansor dibaca tentang Ansor. Sudah, mudah. Jadi nggak salah, nggak keliru juga nggak sakel karena Pak sudah tahu namanya aturan. Jadi sebenarnya seperti itu saja. Kita bahas PDPRT itu memang panjang, tapi intinya dari di situ adalah kepatuhan di dalam satuannya masing-masing. Ketika jenengan sudah siap dengan satuannya, maka kasatnya itu juga harus tahu aturan. Kasat Korkelnya tahu aturan, Kasat Koryonya tahu aturan, Kasat Korskapnya tahu aturan, Kasat Korwilnya tahu aturan. Namanya di pimpinan wilayah itu Kasat Korwilnya kan Gus Irsad. Gus Irsad itu Bupati Pasuruan. Ya ketika dia menjadi Kasat Korwil, dia hormat kepada Gus Safek yang dia bukan apa-apa, bukan bupati, bukan apa. Karena apa ya di situ? Maksudnya apa? Ketika jenengan rela memakai uniform Banser, rela memakai uniform Rizalul Ansor, rela memakai uniform Ansor, maka jenengan harus tunduk pada aturan yang ada di situ. Al muslimuna ala suruti kan seperti itu, sudah tunduk pada aturan. Jenengan nggak usah merasa hina kok. Mau aku diperintah loh. Jenengan itu kalau sudah tidak mau taat perintah, berarti jenengan sudah tidak di dalam barisan lagi. Jenengan jangan mau enaknya saja, mau diakui jadi Gerakan Pemuda Ansor, mau diakui jadi Barisan Ansor Serbaguna di Jalur Ansor, tapi tidak mau taat pada aturan. Itu normatif, Pak. Orang yang taat aturan bukan berarti direndahkan loh ya. Jenengan ikut diperintah pimpinannya siap, bukan berarti jenengan rendah pimpinannya tinggi, enggak. Tetap sama. Justru ketika jenengan diperintah tidak mau, maka jenengan menghinakan diri sama sendiri. Ini mau betul? Di situ. Ya seperti gampang lah, sama menghormati uang loh, sama itu ikut terhormat. Jenengan di depan bahayai, di depan orang yang alim jenengan menunjuk cium tangan itu malah terhormat. Orang akan bilang, wah ini hebat, dia menghormati orang tua, dia menghormati seniornya, dia menghormati susunan dalam organisasi itu seperti itu. Gak usah kemudian jana aku yang pinter aku dengan ketua, misalnya banyak diperintah-perintah, jana aku yang tahu diklat. Tenang aman. Jadi ya misalnya seperti itu, kan ada kan misalnya di dalam menurut saya mungkin ada mungkin sing wong sugih kebetulan pinter akhirnya kemudian jadi anggota. Diperintah ketuaan nggak pakai gelem, rumah sama aku loh, neng dinti wis kok nek diperintah gelem, sama kok gelem jadi anggota kok diperintah-perintah nggak gelem. Harusnya ketika sama memang nggak siap untuk menjalankan perintah ya jangan masuk organisasi. Dan kemudian ketika sama siap sudah dibaiat, sudah ikut, sudah di SK kan kemudian sopo lho kok wani merintah-merintah aku ya. Kan lucu seperti itu. Tidak sesuai tupoksinya. Mosok zaman
bagiane niku ilat melek karo bagiane moto, bagiane moto melek karo bagiane ilat. Akhirnya orang sambel kudune sing ngrasakne ilat karo sambel mripat rumangsa disebut bagian ngono ya. Sing ngrasane kudu aku dhisik ya. Bar ngoten. Jadi seperti itu, makanya itu makna daripada ta'adul, makna daripada adil itu kan kebalikannya zalim. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, seperti itu dalam organisasi seperti itu. Ada tugas bendahara sendiri, ada kasetma sendiri, ada sekretaris sendiri, seperti itu. Gak usah kemudian merasa paling rendah, merasa paling itu. Makanya kita itu panggilannya sahabat sama. Jenengan dan jenengan itu sama, diperintah oleh organisasi. Jadi makanya panggilannya tetap sahabat siap sahabat seperti itu karena sama. Saya juga tunduk pada pimpinan di atas saya, jenengan tunduk pada pimpinan di atas jenengan sama. Dan semuanya punya hak yang sama. Jenengan boleh ikut kaderisasi apapun, jenengan juga boleh ikut diklat apapun boleh. Punya hak yang sama semuanya. Maka inilah di dalam gerakan pemuda Ansor seperti itu. Dan kita harus bangga dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama hanya kitalah yang paling tertib administrasi. Tidak ada yang seperti gerakan pemuda Ansor. Gak ono sing kemudian data bayangkan Infocom, biro logistik, kasetma, mumet Pak wong orang ngono iki giat itu apa gak ngerti. Kita yang paling rinci. Bayangkan dalam satu saja ada 3. Ada Ansor, Banser, Jalur Ansor. Ada lagi sebetulnya kalau menambah ada Banak, Barisan Ansor Anti Narkoba itu ada. Dalam Banser pun sudah terbagi nanti. Jadi kan bisa ikut di Klatsus Basada ngurusi kesehatan, di Klatsus Balantas ngurusi lantas, di Klatsus Gagana bencana, Baritim banyak. Ini hanya gerakan pemuda Ansor. Dan harus saling support, makanya benar ini acara ini benar. Maksudnya acara ada 3 elemen, jangan ini acara Ansor Rock. Ya jangan, ini acara Banser Rock. Ini acara Jalan Ansor, tidak seperti itu. Kalau acara ya bersama-sama. Rijal Ansor punya acara, ketua ranting diundang, Banser diundang, seperti itu. Sehingga Pak sama. Jangan kemudian ini Banser Ansor rasa teko, ini acara Ansor Banser rasa teko, tidak boleh, itu malah salah. Oh, ini kadang enten ini. Ini kadang enten, ini acara Banser. Ansor yo rasa teko. Sinergi, wah ini ada di dalam Ansor itu kan ada raker ya, rapat kerja. Banser kan sudah rakor, rapat koordinasi. Ketika Banser rakor, senengin Banser rakor, maka ya harus mengundang Ansor. Ansor harus tahu apa isinya rakor itu. Tidak boleh meneng-menengan, diputuskan Banser tidak boleh. Tetap nanti hasil akhir diputuskan oleh Ansor. Disetujui atau tidak? Programnya Banser harus disetujui oleh Ansor. Di Jalan Ansor dilibatkan. Nanti misalnya yang bagian doa, bagian istighosa, bagian baca Quran seperti itu. Demikian juga di Jalur Ansor ketika ada program ketua Ansor juga harus tahu programnya apa. Ya, Banser juga diberitahu, Banser nanti ini bagian yang mengamankan, bagian jangan kemudian Banser terus meri, enak ya jadi Ansor nunggu ini kalau ngepan. Sama Pak, Banser itu negara administrasi segek. Alah, semuanya ini rata-rata. Ansor, dikon ngaji, kadang ya bagiannya di Jalur Ansor istighosa sholawat. Sama. Kemudian Banser pun negara Ansor pengepan ya tidak kuat, tidak mampu. Jadi ya sudah saling melengkapi. Tidak ada yang kemudian direndahkan, tidak ada. Wah, penak jadi Ansor enggak, penak jadi Banser enggak, sama. Seperti kalau ketika ada orang yang meninggal itu kan fardu kifayah Pak. Ganjaran sing ngedusi, sing ngafani, sing nyolati, sing ngedu kuburan itu podo.
Lek kabeh pengen dadi kiai nyolati sapa sing arep kuburan. Iki ngoten nggih. Lek kabeh pengen ngedusi, lah sapa sing nyolati? Kabeh pengen ngeduk kuburan. Gak ana sing ngafani, gak ana sing ngedusi kan nggih repot. Fardu kifayah itu sama. Itu jenengan itu sudah pada tempatnya gak sama di tempatnya wong liya. Ngoten nggih. Jenengan sudah wah, banser gagah. Itu sudah pantas. Ansor gagah ya ansor kambing ini ya. Tugasnya kan berbeda-beda, Pak. Tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing. Sudah difikirkan, Pak, oleh founding father kita itu seperti ini itu sudah terfikirkan dan alhamdulillah pas ini. Pas. Jadi kalau kemudian ada masalah itu sudah terselesaikan. Misalnya ada masalah di desa, hubungannya apa? Wah, ini tentang hukum di jalan sertijon. Ini apa? Gerakan bansernya digerakkan. Ini tentang apa? Koordinasi ansornya digerakkan. Seperti sudah pas. Jadi ini harus seirama gitu loh. Nggak boleh kemudian nggak seirama, nggak boleh. Namanya seirama itu bukan sama loh ya. Seirama itu ya namanya lagu dangdut. Ono sing dadi drum, ono sing dadi gitar, ono sing dadi suling, itu kan iramanya macam-macam. Tapi kan seirama ya kan menjadi alunan yang indah. Jadi seperti itu. Ya alhamdulillah saya sangat mengapresiasi. Saya sesuai yang dipameri ke saya Fudir, tapi ya pas kadang aku yo lali ra dielingne, kadang yo pas acara ngoten wis pokoke santai lah jenengan WA kalau saya longgar ya saya datang, kalau anu ndak ya nanti biar kita gilir teman-teman ini biar datang dan maksud sering-sering ngoten nggih biar mandiri jenengan biar bisa apa itu namanya dari ranting bisa eksplor. Jadi teman-teman ini biar eksplor kemampuannya masing-masing. Bagus ini tadi. Kalau kemudian nanti apa jenengan terlalu bergantung pada pemateri dari luar malah tidak bagus. Jadi wes tetap jalan di mau menghadirkan misalnya dari PAC dari PC di jadwal aja berapa anu sekali. Jadi akhirnya kegiatan tetap jalan seperti biasa. Itu yang paling penting, kontinuitasnya itu yang mahal yang ngeten iki ngoten lho nggih. Ya terus misalnya niki ranting hanya 10 orang ini saya Pak. Lho kula niku nate lho diundang nang Watu Agung, Pak. Watu Agung niku ndoko sik ngidul meh perbatasan karo Munjungan. Dados koratan niku meh sak jam, Pak. Kene ndongko niku wis meh 2 jam. Teko ndongko munggah nang Watu Agung meh sak jam. Kula niku sak mobil wong 8, wong 6. Dugi mriku niku nglumpuk sarate namung tiang papat. Dadi akeh wong cabang, kula niku semua mobil rono tekan kono namung wong 4. Padahal kula niku wong 6 kok PC. Ya nek apa ya wis ranting enek sakmono ya. Jadi seperti itu. Jadi ini luar biasa iku akeh wis driji luwe kan ya wis akeh banget iki. Biasa kula wonten niku. Kadang juga ada yang lebih, kayak diundang misalnya ning Tangkil, diundang ning gone Ngerambingan, katanya rutinan, tapi ternyata ning kono koyo pengajian umum. Kayak rutinan ranting ini undang warga desa, Pak. Bek lapangan biasa. Kadang saya wong telu biasa, yo. Karena apa? Di situ ansor wis to ansor iki saya malah bahagia kalau datang di situ 10 kader semuanya. 100 kader semuanya, enak Pak ngomong nih. Tapi ada ibu-ibu, ada emak-emak, akhirnya 2 sesi. Saya sering nih panggil 2 sesi. Pertama ngeladeni wong desa, akhirnya kayak pengajian umum. Wong desa yang mulai, baru kemudian kita ngomong internal. Itu biasa. Terus kita luwes lah, wis pokoknya dilakoni wis nopo nggih. Kita itu bukan organisasi pemerintah yang serba sempurna, enggak. Kita ini dari kesadaran, jadi jangan nggak usah perfect tapi ojo ngeremeh nih. Kadang ada 1-2 yang nggak sesuai nggak apa-apa, tapi juga yang penting ada kontinuitas terus lebih baik. Jadi seperti itu. Ya alhamdulillah, ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan untuk PDPRT. Monggo lah nanti dibaca, dipedomani, paling tidak jenengan tahu lah. Dan untuk administrasi ya
ditoto lah. Ini sudah baik seperti ini, harusnya ada daftar hadir seperti itu ya. Jangan anu lah, jangan putus asa, nonton nggih. Putus asa, ayo sudah tak urus akreditasi nggak usah diurus ya, janganlah ya, diurus lah. Akreditasi itu adalah bukti administrasi ya. Insya Allah apa ya, sekarang banyak yang remedi di berbagai tempat ya sudah dapat yang bagus, apalagi yang ini benar-benar kegiatannya saya pikir juga sangat bagus. Dan anu ya, ini sudah masuk medsos ya, media sosial ya, punya FB, punya Instagram, kita kuasai lah. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon tetap update di media sosial. Kegiatan seperti ini, kegiatan apapun sama pamerkan di luar sana, sama pamerkan di medsos panjenengan, semuanya ikut nge-share. Insya Allah kalau seperti itu bisa berlangsung dengan baik. Mungkin begitu nggih. Alhamdulillah sudah jam 10. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.